Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini berguna untuk teman-teman yang akan tes. Jadi saya akan membagikan beberapa pengetahuan saya yang mungkin akan ditanyakan oleh trainer kepada calon-calon operator. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan keliling di bawah unit sebelum menyinstar. Nah, jadi kita harus cek keliling teman-teman. Sambil kita keliling kita review. Sebelum keliling kita perkenalkan masing-masing komponen yang ada di sini. Nah, yang ini teman-teman, yang besar beneran nih. Nah, ini namanya di unitnya itu namanya itu sprocket. Sprocket itu terbagi dua jenis. Ada solid dan ada segmen. Nah, kalau untuk di Hitachi ini namanya tumbler. Jadi kalau dia bergigi-gigi apa-apa ada kayak gir-gir begitu. Nah, itu namanya solid atau segmen namanya. Jadi kalau segmen itu menyatu. Jadi segmen itu seperti yang ada di model rantai motor. Nah, lihat tuh, yang gir-gir yang di rantai motor itu namanya solid. Jadi menyatu dia. Tapi kalau dia terpisah-pisah itu namanya segmen. Nah, terus di sini nih ada namanya link. Nah, ada kayak di sini namanya link. Nah, di Excellent itu namanya link. Kalau di sini namanya trackpad karena dia tidak menggunakan link tapi langsung tracksunya yang sambung menyambung. Tapi kalau di unit lain tuh ada namanya track link di situ. Ada track link. Nah, di track link itu ada namanya di track link itu kemudian ada menempel namanya tracksu begitu kan. Nah, tracksu itu terbagi lagi bermacam-macam. Jenisnya tergantung grossernya. Nah, ini namanya grosser nih. Nah, ini namanya grosser. Ini menggunakan triple grosser shoe. Ada yang menggunakan double grosser shoe. Macam-macam namanya. Yang di atas ini namanya carry roller, yang bener-bener itu. Nah, kalau yang ini namanya track frame, yang besar nih, panjang ini namanya track frame. Nah, di dalam track frame ini ada namanya track adjuster. Track adjuster itu berguna untuk mengatur ini kekencangan kendaraan trek ini. Nah, di sini. Nah, dalam sini. Nah, ini kan hidral nih, hidral. Nah, dalam sini ada namanya track adjuster. Jadi dia itu bisa meredam getaran dan mengatur kekencangan trek. Nah, biasanya kalau unit besar begini dia otomatis kencang sendiri dia, kan dia menggunakan nitrogen atau tekanan oli akumulator. Nah, yang di bawah ini namanya lower roller. Nah, di atas ini namanya top roller atau carry roller. Yang depan ini namanya hidral. Nah, yang depan ini namanya hidral. Jadi kalau kita melakukan suatu aktivitas pekerjaan ini harus di depan, prosedurnya hidral itu harus di depan. Nah, dan nama keseluruhan ini namanya undercarriage. Namanya undercarriage ini. Ini namanya undercarriage. Namanya undercarriage semuanya. Kita lanjut ke sana. Nah, di situ namanya bucket. Nah, bucket. Yang besar itu namanya bucket, yang sana yang berdiri itu namanya arm, yang melintai namanya boom. Nah, dan yang bundar ini namanya yang ada putih-putih megah namanya silinder boom. Yang putih namanya root, yang bundar itu namanya silinder. Jadi silinder boom, silinder arm, silinder bucket. Dan sana ada link. Biasanya mengatakan itu link H. Nah, link itu yang sana. Nah, itu link. Nah, oke. Kita ke sini. Ke bucket. Di dalam bucket ini. Dalam sana namanya base-nya itu. Nah, base. Yang ini namanya top lock. Ada mengatakan top lock ini. Intinya ini top lock. Yang ini top lock. Fungsinya itu untuk agar supaya bucket itu tidak cepat habis. Nah, di namanya tick bucket. Nah, tick bucket dalamnya ini ada namanya adapter. Yang ini dex kecil biasanya menggunakan side cutter. Nah, di sini namanya biasanya ada mengatakan seng protector. Beda-beda istilah perusahaan. Nah, kalau yang tengah ini namanya center track frame. Yang ini namanya center track frame. Oke, center track frame. Yang ini namanya swing bearing ini. Nah, swing bearing nih. Ini namanya grease-nya nih, grease swing bearing ini. Nah, ini berkaitan dengan powertrain. Nanti akan kita jelaskan powertrain. Sambil kita mengelilingi ini kita harus biasanya ditanyakan tuh nama komponen-komponen sama trainer. Jadi ini kita bongkar. Nah, cek keliling. Kenapa kita cek keliling? Kita harus memastikan kondisi ini. Siapa tahu ada komponen yang peot, ada yang hilang. Jadi kita tahu
Dan juga kita mengecek kebocoran-kebocoran. Nah, seperti ini. Ada yang bocor. Nah, yang ini namanya final drive. Final drive ini, final drive ini, final drive. Nah, di dalam ini ada final drive. Kalau ini kan travel motor. Nah, ini travel motor. Yang ini namanya final drive ini. Nah, dalamnya nih. Sepertinya sudah cukup nih untuk bagian bawah nih. Nah, lanjut kita naik ke unit. Kita naik ke unit. Nah, kita naik ke unit. Karena tadi sudah kita cek bahwasanya kebocoran itu boleh dikata hampir tidak ada kebocoran. Biasanya kalau tidak ada kebocoran, dipastikan bahwa semua volume itu tidak kurang, tapi kita harus periksa, teman-teman. Nah, untuk oli hidrolik itu di sini. Oli hidrolik ini harus dipastikan dia harus tidak berada di bawah L. Nah, ini kan L-nya nih. Ini L-nya, ini hack. Dengan memastikan unit itu berada di tempat yang rata dan attachment-nya itu sesuai dengan standar pabrikan. Nah, ini namanya pompa hidrolik. Nah, ini pompa hidrolik ini. Belum. Kita langsung ke pelumasan dulu. Pelumasan. Pengecekan oli hidrolik. Oli swing di sana. Nah, kalau untuk alat ini di sana oli swingnya. Pengecekan. Nah, yang sana sticknya tuh. Yang ada 4 biji sana itu stick oli swing. Nah, kita lanjut ke air pendingin. Apa aja biasanya indeks kecil nih. Air pendingin. Nah, untuk unit ini di sini air pendingin, pastikan air pendingin itu cukup. Nah, air pendingin, oli engine di situ. Nah, oli engine di sana. Yang tabung oli engine itu. Oli engine. Pastikan juga di sini kita cek das indikatornya. Misalnya menggunakan das indikator. Nah, ini namanya filternya nih. Nah, di sini biasanya ada das indikator nih. Kok nggak kelihatan nih? Di mana tempatnya nih? Biasanya mekanik yang tahu tuh. Kita sampai lupa tempatnya nih. Di mana das indikatornya nih? Nggak kelihatan nih das indikatornya. Harusnya ada, biasanya ada, teman-teman. Das indikator biasanya ada. Nah, kita cek juga nih grisnya normal atau enggak. Kalau sudah menggunakan autolock, jangan sampai dia bocor. Nah, ini namanya pemeriksaan di atas unit sebelum engine start. Nah, sebelum engine start, saya akan menggunakan susunan powertrain. Nah, yang pertama itu di engine. Ada engine, di sana ada pompa, di sini ada kontrol valve, di sini ada swing motor. Di bawah sana ada center sipper joint atau center joint, dan yang terakhir adalah final drive. Apa saja fungsi-fungsi dari komponen powertrain? Engine itulah sumber tenaga yang cara kerjanya itu merubah energi mekanis ke energi panas menjadi energi gerak. Nah, begitu bahasa Indonesianya. Jadi merubah energi gerak menjadi merubah energi panas menjadi energi gerak. Nah, setelah itu namanya flywheel atau output. Nah, output itu kemudian dia menuju ke power take off atau splitter box atau PTO. Nah, PTO itu fungsinya untuk memutar pompa lah, bahasa normalnya itu untuk memutar pompa lah. Ini kan pengenalan sederhana aja, memutar pompa. Untuk memutar pompa hidrolik. Nah, pompa hidrolik itu berguna untuk mengalirkan oli hidrolik dari tangki ke kontrol valve yang diteruskan ke aktuator atau ke final drive sampai ke sinder attachment ini. Nah, kalau kontrol valve itu berfungsi untuk membuka dan menutup arus oli hidrolik sesuai dengan kebutuhan operator, di mana kebutuhan operator
yang digerakkan di handle sana digerakin akan memberikan sinyal perintah ke solenoid. Nah, maka terjadilah di sini buka tutup oli hidrolik di sini. Nah, menuju ke untuk attachment ke cylinder boom. Ada juga yang menuju ke swing motor untuk pergerakan swing. Nah, swing motor ini berfungsi untuk memutar swing motor untuk memutar swing machinery. Nah, berfungsi untuk memutar swing machinery. Dan swing machinery itu setelah swing motor namanya swing machinery. Swing machinery itu untuk memutar unit. Nah, swing machinery itu untuk memutar mesin. Nah, di mana dia tumpuan berputarnya itu berada di swing bearing. Nah, jadi fungsi swing bearing itu tumpuan berputar untuk unit. Nah, dan di sana ada namanya center shifter joint. Nah, center shifter joint di tengah-tengah itu, pas di tengah itu center shifter joint. Berfungsi untuk menghubungkan arus oli hidrolik dari atas ke bawah, itu untuk menuju ke travel motor teman-teman. Oke, lanjut. Dan di sini ada namanya muffler teman-teman, dan ini knalpot. Nah, ini muffler, ini knalpot. Nah, muffler itu fungsinya untuk meredam suara, dan knalpot itu tempat exhaust namanya, untuk pembuangan hasil pembakaran. Nah, jadi di sini adalah muffler itu untuk meredam suara. Muffler itu meredam suara. Nah, yang besar ini muffler terus ini exhaust. Oke. Selain itu yang kita perlu periksa juga itu fire suppression teman-teman. Nah, fire suppression, kalau ada suppression pasti ada fire suppression. Pastikan jarumnya itu berada di yang hijau. Jarumnya berada di hijau. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kabin. Nah, biasanya kalau di sini kita biasanya ditanya tuh apa namanya, ini namanya lever control atau joystick. Lever control sebelah kanan, lever sebelah kiri, teorinya begitu. Fuel control liar, switch lampu, switch travel speed untuk memilih kura-kura atau kelinci, auto idle untuk menurunkan putaran mesin secara otomatis, switch kontak. Oke, kita lanjut. Nah, ini lock lever. Nah, fungsinya untuk on off kan pergerakan ekskavator. Jadi kalau dia dikunci, maka kalau dia begini terkunci, berarti ini tidak berfungsi. Kalau diturunkan, dia berfungsi. Ini namanya mesin monitor. Berfungsi untuk mesin monitor berfungsi untuk memberikan informasi kepada operator mengenai apa yang ada di sistem. Oke. Sekarang prosedur ketiga sebelum kita engine start, kita pasang safety belt dulu, ya kan? Kita pasang safety belt dulu, teman-teman, begitu kan? Baru kita putar kunci on ini, kontak ini. Nah, setelah on, pasti kita perhatikan di sini di mesin monitor, kita perhatikan kalau semuanya normal, ya kan? Baru kita bunyikan klakson satu kali, tet, berbunyi, baru kita running. Tapi kita nggak running teman-teman, karena ada pengerjaan mekanik. Nah, kita running dan kita dengarkan suara mesin. Pastikan dia tidak ada, pastikan kedengaran normal. Dan kita perhatikan gas buangnya itu. Kalau dia berwarna putih berarti air itu terbakar. Kalau dia berwarna hitam berarti ada masalah dengan turbo atau mungkin filternya, atau bahasanya itu ada ketidakseimbangan antara solar dengan udara, kebanyakan solarnya. Nah, istilahnya begitu. Kalau dia berwarna biru berarti oli ikut terbakar. Jadi pembakarannya normal itu adalah pembakaran yang pembakarannya normal itu yang transparan teman-teman. Nah, ada ini mau servis. Jadi yang normal itu pembakarannya yang transparan. Nah, di sini kita lihat. Temperatur air pendingin, temperatur oli hidrolik, dan engine tachometer, gig baterai, fuel gig, fuel tekanan oli engine nih. Nah, setelah kita pastikan bahwa semua unit aman, kita melakukan namanya ground test teman-teman. Kita tes, ya kan, ya kan.
Sebelum kita gerakkan, kita bunyikan klakson 2 kali. Nah, kalau kita mau mundur, kita bunyikan klakson 3 kali, atau kita musing bunyikan klakson 3 kali. Oke teman-teman. Kembali saya mengulas masalah powertrain teman-teman. Kita kembali ke engine. Kita kembali ke usulan pertama biar lebih jelas. Engine. Ini adalah engine teman-teman. Engine. Nah, engine. Ini dimulai dengan engine. Engine ini berfungsi untuk cara kerjanya adalah merubah energi panas menjadi energi gerak. Nah, dari engine itu menuju ke namanya output stop. Output stop itu ada di situ, top flywheel, untuk memutar split PTO. Ini PTO nih. Nah, PTO atau splitter box. Nah, splitter box itu untuk merubah putaran engine ke pompa. Intinya fungsinya splitter box itu bahasa yang kita pahami untuk memutar pompa lah, atau meredelux putaran engine ke pompa. Nah, gitu. Nah, ini ada pompa. Pompa ini berfungsi untuk memompa oli. Ini kan tangki hidrolik ini, memompa oli hidrolik ke aktuator. Aktuator itu ya ke arahnya, targetnya, ke bucket, ke silinder bucket, silinder boom, silinder arm, dan ke travel motor, dan ke swing motor. Nah, itu fungsinya pompa ini. Nah, setelah dari pompa, dia menuju ke kontrol palap. Nah, kontrol palap ini berfungsi untuk ini, kontrol palap yang ini. Nah, kontrol palap yang ini teman-teman, yang ada kotak-kotak kecil namanya kontrol palap. Ya, berfungsi untuk membuka dan menutup arus solid hidrolik sesuai dengan kebutuhan operator. Jadi apa kehendaknya operator, di mana digerakkan di handle sana, handle akan memberikan sinyal ke elu, ya kan? Terus dia mengirim sinyal ke solenoid, itu terus mengirim sinyal ke sini kontrol palap. Nah, seperti itu yang saya pahami. Nah, normalnya begitu. Intinya fungsinya untuk membuka menutup, kayak keran lah. Keran otomatis yang buka menutup. Ini kan main nih. Ini kan main spoolnya ini main. Pakai per dia main nutup oli. Nah, terbagi 3 ini. Ada yang ke swing motor. Nah, swing motor yang ini teman-teman. Swing motor ada 4. Swing motor berfungsi untuk memutar swing machinery. Nah, dari swing machinery, itu swing bodinya nih untuk motor. Nah, terus swing machinery itu tumpuan berputarnya itu di swing bearing yang sudah kita jelasin di bawah tadi. Nah, tujuan tumpuannya itu berputar di swing bearing atau swing circle. Nah, oke. Swing machinery itu yang ini teman-teman, di bawahnya nih. Nah, ini kan swing motor nih. Di motor di bawah itu ada kayak gear-gear begitu. Nah, ada gear, pokoknya gimana sih penjelasannya, pokoknya ada gear banyak, dalam itu ada banyak gear. Nah, berfungsi, dimana fungsinya itu untuk meredelux putaran gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya powertrain itu yang sana, rangkaian sana, center joint. Nah, center joint itu berfungsi untuk mentransfer oli dari atas mesin ke bawah mesin. Nah, makanya jika ada pertanyaan kenapa hostnya ekskavator tidak putus-putus ketika dia swing, karena ada namanya center sphere joint. Nah, situ aja teman-teman fungsinya center sphere joint itu. Sampai itu untuk mentransfer oli dari atas ke bawah mesin, yaitu menuju ke travel motor. Nah, travel motor itu untuk memutar final drive. Nah, final drive itu fungsinya apa? Untuk meredelux putaran swing motor, untuk sehingga power tetap up, sehingga terus berputar dan unit bisa bergerak untuk memutar sprocket. Nah, jadi final drive itu, travel motor itu untuk memutar final drive, untuk memutar sprocket, di mana final drive berfungsi untuk meredelux putaran swing motor. Untuk putaran travel motor. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi apa itu powertrain? Jika ada pertanyaan apa itu powertrain? Powertrain adalah rangkaian beberapa komponen alat berat sampai rangkaian tenaga beberapa komponen alat berat sampai unit bisa bergerak, di mana rangkaiannya itu dari engine ke output stop ke power PTO atau power take off atau splitter box, atau di Itachi itu namanya ya transmisi, ya kan. Terus ke pompa, dari pompa ke kontrol palap ke swing motor ke split center joint, terus center joint ke travel motor. Itu kalau di buku seperti itu dia rangkaiannya. Oke teman-teman, saya rasa itu cukup untuk membantu teman-teman yang akan melakukan pengetesan. Nah,
Terus ini juga ada. Sekarang kan unit ini sudah dilengkapi dengan apa namanya, fire suppression, di mana dia otomatis untuk menyemburkan, otomatis memadam kebakaran. Nah, kenapa masih disiapin yang kecil seperti ini? Nah, disiapin yang kecil seperti ini fungsinya untuk memadamkan kebakaran di luar area jangkauan fire suppression. Nah, gitu teman-teman. Fungsinya apar-apar yang kecil itu. Nah, apa itu adalah alat pemadam api ringan. Nah, jadi kalau misalnya mungkin ada kebakaran di sini, kita menggunakan apar. Karena kalau di sistem engine atau di sini itu biasanya sudah dilengkapi dengan fire suppression. Nah, itu bagian sini itu yang ada hose itu, tuh yang ada hose kecil itu, yang mana, nah itu selang-selang fire suppression semua itu. Jadi kalau daerah sini kebakar gitu terjangkau. Tapi kalau daerah sini dalam kabin ada kebakar, korslet sini kan banyak elektrik juga, tidak ada teman-teman. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, ada berapa bagian ekskavator? Bagiannya ada, ekskavator terbagi 3 bagian. Lower mesin, upper mesin, dan attachment. Ya, lower mesin itu apa? Yaitu komponen undercarriage. Upper mesin itu yang mana? Yaitu komponen powertrain, kabin, komponen powertrain, ya kan? Dan elektrikal. Nah, terus attachment, yang ketiga itu attachment. Attachment itu terbagi beberapa aja. Kalau di sini ada bucket, boom, dan arm. Oke teman-teman, saya rasa durasinya sudah cukup ini, sudah cukup membantu ini teman-teman. Jika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apalagi mungkin yang ditanyakan sama trainer nih. Oke, saya rasa itu sudah cukup lah. Kalau masih ditanyakan juga yang lain, berarti sudah menyurus ke mekanik teman-teman. Jadi kita operator cukup lah, ya kan, cukup memahami yang itu saja. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di like dan di follow.